Baik, jumpa lagi dengan Jang Review Channel. Ini salah satu power bank buatan dari brand Sanyo ProBook. Ini ya, Sanyo ProBook yang diproduksi dari tahun 2018 sampai saat ini tahun 2024 ternyata dia masih ada dan masih bisa dibeli ya. Saya beli dengan bandrol harga 85.000. Bermain-main dengan voucher dapat harga 76.000. Link pembelian ada di deskripsi. Yang saya suka dari powerbank Sanyo ProBook ini sudah tidak asing lagi ya, nama brand Sanyo itu. Dulu saya bermain Tamiya banyak menggunakan baterai lithium ion dari brand Sanyo. Jadi kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Apalagi powerbank ini juga menggunakan teknologi lithium ion. Lihat ini. Nah ya. Dan yang hebat lagi menggunakan sel dari Jepang. Nah ya, kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel saya, mulai dari yang ponsel jadul hingga ponsel yang menggunakan fast charging dayanya besar. Di antaranya nanti tes ke ponsel Samsung Galaxy J3 Pro. Ini support standar charging ya, ini ya, menggunakan port micro USB sekitar daya input 5 watt. Nah ya, seru ya. Ini juga ponsel jadul. Nanti lanjut ke ponsel tes iPhone 8. Ini support PD2 fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptif fast charging 15 watt. Yang lebih jadul lagi ini nanti akan saya tes ke ponsel Sony Ericsson. Nah ini Sony Ericsson seri berapa lupa saya ya. Ini buatan tahun 2000 berapa ya, 2007-2006 kalau nggak salah, menggunakan port micro USB juga, dayanya perkiraan di bawah 1 watt. Apakah dia bisa atau tidak, kita lihat saja nanti. Yang lebih seru lagi nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finercy. Dia support daya berapa saja ya, ini karena powerbank ini belum support fast charging ya, jadi kita lihat dia support daya berapa saja, apakah efektif atau tidak. Nanti lanjut akan saya tes ke ini lampu sikat. Mungkin teman-teman ingin menggunakan powerbank ini untuk emergency dengan menggunakan lampu sikat. Nah, bisa atau tidak kita lihat saja nanti ya. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 watt ya. Nanti lanjut yang lebih seru lagi ini saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 support super fast charging 25 watt. Nah ya, lanjut nanti akan saya tes yang lebih seru lagi ini Infinix Hot 30. Ini support supercharger 33 watt. Yang terakhir nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro. Ini dayanya cukup besar, support turbo charging 67 watt. Seperti apa performa powerbank buatan dari brand Sanyo ProBook ini tahun produksi 2018 ya, dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi. Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Sanyo ProBook yang dikemas dengan berbagai macam kemasan seperti ini. Ini kemasan kertas, ini kemasan mika, dan ini mika. Saya sisihkan dahulu kemasannya. Oke, seperti ini yang kita dapat. Pertama kita akan dapat buku panduan seperti ini. Ada 5 macam bahasa buku panduannya, ada bahasa Indonesianya juga. Jadi mudah kita pahami ya. Lanjut kita akan dapat bungkus powerbank seperti ini. Cukup bagus sekali. Coba saya masukkan powerbanknya. Nah ya, modelnya bukan ditarik tapi dikancingkan seperti ini. Ini ada kancingnya. Nah seperti ini. Nah kalau dari dekat seperti ini. Nah cukup bagus sekali bungkusnya. Dengan modal 85.000 kita dapat powerbank dengan kemasan sebagus ini ya. ProBook atau tulisannya seperti itu. Lalu kita akan dapat apa ini namanya, kabel charger. Langsung dikonverter menjadi 3 macam output. Dari USB A outputnya ke micro USB seperti ini. Lanjut langsung output ke iPhone atau Lightning seperti ini. Nah ya, langsung output lanjutnya ini model lebar seperti ini. Ini nggak tahu buat ponsel apa atau apa, tapi ada tulisannya SAM, mungkin buat Samsung ya. Nah seperti itu. Tidak ada port USB Type C ya, karena memang ini powerbank produksi tahun 2018, mungkin USB Type C belum begitu familiar ya. Nah seperti itu. Lalu kita akan dapat powerbank itu sendiri model seperti ini. Ini lucu ya, tulisannya cukup gambarnya cukup imut sekali, tulisan Jepang mungkin ya ini ya, seperti itu.
Mungkin ini serinya, nama serinya Nekohako ProBox. Nah, seperti itu di depan ini seperti tampilannya. Nah, di sini ada tombol powernya yang ketika saya nyalakan ya, lihat ini. Lihat, seperti ini nyalanya dia, indikator baterainya. Ada 4 bar. Nah, ya seperti ini warna biru. Lalu sebelah sini tidak ada apa-apanya. Yang sebelah atas ini, lihat ini, ada 3 macam port, 2 macam port output ya. Lihat ini. Ini output 5 volt 1,2A atau sekitar 5 watt. Yang output 5 volt 2,1A sama dengan 10 watt. Inputnya dia menggunakan port micro USB. Nah, ya seperti itu. Lalu kita lihat di belakangnya, lihat ini. Ada tulisannya ProBox. Oh, ini modelnya dia. Model H7800. Buatan Taiwan, kapasitasnya 7800. Nah, seperti ini dia. Nah, ini dia inputnya. Dia input itu untuk recharging power bank ya. Ternyata dia inputnya 5 watt, 5 volt kali 1 ampere. Nah, ya seperti itu inputnya. Sedangkan outputnya ada 2 macam tadi ya. 5 watt dan 10 watt, kurang lebih seperti itu. Ini mungkin produksinya dia ya. Produksi tahun berapa ini produksinya? Tahun 2018 bulan 5. Oke, berbicara tentang kualitas baterai lithium ion dari powerbank Sanyo ProBox ini ya. Lihat ini, dia menggunakan sel buatan dari Jepang atau made in Japan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti itu. Lalu ini Sanyo. Dulu saya waktu bermain Tamiya sering menggunakan baterai dari Sanyo. Kualitasnya wah, sudah tidak perlu ragu lagi. Nah, seperti itu. Lihat ini dia sel lithium ion baterainya. Nah, rata-rata powerbank yang bagus itu dia menggunakan sel lithium ion. Nah, merek-merek yang terkenal, ternama, yang harganya jutaan powerbanknya itu dia rata-rata ya kebanyakan menggunakan sel lithium ion. Contoh yang lain ya, selain Sanyo ProBox ini saya ada powerbank atau baterai bor cordless buatan dari brand Black Decker. Lihat ini. Lithium ion 10 baterainya. Sampai sekarang masih bisa digunakan dengan baik. Lihat ini. Ya. Nah, seperti itu. Buatan tahun berapa ini? Lihat. Tahun 2000 berapa? 2018. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Walaupun performanya sudah turun ya. Tapi masih bisa digunakan dengan baik. Nah, lihat. Ya. Nah, seperti itu. Ini hampir tiap minggu saya gunakan untuk aktivitas bor apa atau memperbaiki apa, dia masih berfungsi dengan baik. Ini menggunakan sel ya, selnya dari brand LG. Seperti ini selnya. Ini baterai yang sudah saya bongkar di dalam ini. Baterai bor cordless Black Decker ini. Seperti ini baterainya. Lihat ini. Dia seri LG-nya, LG HB7. Itu ya serinya. Nah, seperti itu seri baterai tipenya 18650. Lihat ini. Nah, seperti itu. Kualitasnya tidak perlu ragu lagi. Contoh lain, powerbank yang menggunakan sel lithium ion ini ada Anker Power Core Plus. Ini menggunakan sel baterai juga LG ya. Sampai sekarang masih awet dan bisa digunakan. Usia pakai sekitar 2 sampai 3 tahun. Lihat, coba ya. Saya nyalakan. Nah ya, masih berfungsi dengan baik. Contoh yang lainnya, ini Acmic Digimax Super Mini. Ini juga menggunakan sel baterai lithium ion. Sampai sekarang masih bisa digunakan dengan baik. Lihat. Nah ya, seperti itu. Coba saya nyalakan. Ini ya, bisa untuk menyalakan. Nah, seperti itu. Yang lain contoh yang menggunakan sel lithium ion. Ini ada Anker Kit seri. Lihat ini. Seri lithium ion 20 sampai sekarang juga bisa digunakan dengan baik. Coba saya nyalakan. Nah ya, masih berfungsi dengan baik. Ini usia pakai sekitar 1 sampai 2 tahun. Kalau Acmic ini juga sama seperti Anker, 2 sampai 3 tahun. Jadi soal powerbank yang menggunakan baterai sel lithium ion cukup bagus sekali kualitasnya. Rata-rata dia usia pakainya itu sekitar berapa ya? 5 tahunan masih bisa digunakan dengan baik. Nah, beda seperti powerbank yang menggunakan sel baterai jenis lithium polimer. Ini contoh saya ada tanpa menyebutkan merek ya. Usia pakai sekitar 1 sampai 2 tahun dia sudah jebol seperti ini. Lihat ini.
dia sudah rusak. Nah ya, seperti itu. Jadi secara kualitas antara baterai power bank yang menggunakan sel lithium ion dengan sel lithium polimer, saya lebih recommended ke sel lithium ion ya, seperti itu. Baik, lanjut tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Kita coba dia support daya berapa saja. Nah ya, seperti itu ya. Ini yang saya hubungkan output yang 5 volt kali 2,1 ampere ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat saya nyalakan ya. Kita lihat, nah ini sudah nyala dengan baik USB dokternya. Sekarang kita cek di menu fast charging. Auto detect ya. Nah, kita lihat ini dia. Powerbank tahun 2018 produksinya, dia support daya berapa saja atau protokol protokol isi daya apa saja. Lihat ini dia tidak support PD, tidak support Apple 2,4, hanya support baterai charging. Oh, bukan baterai charging, ini apa? DCP. Nah ya, seperti itu. DCP 5 volt 1,5 ampere. Ya, baterai charging versi 1.2. Dia cuma bisa untuk charging ke perangkat yang memiliki daya sekitar 5 volt kali 1,5 ampere, sekitar 7,5 watt itu ya dia. Cuma itu dia yang dia bisa. Nah, seperti itu, yang lainnya tidak bisa. Ya, harap maklum karena powerbank tahun 2018 produksinya. Secara tes USB dokter seperti ini. Baik, sekarang lanjut coba tes ke ponsel jadul ya. Ini ada Sony Ericsson. Nah, serinya kalau nggak salah 108i. Nah, seperti ini ponselnya ya. Nah, oke, coba saya hubungkan apakah dia bisa atau tidak menggunakan port micro USB ya. Lihat ini. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat ya. Nah, ini. Nah, berfungsi dengan baik, digunakan untuk charging ke ponsel jadul, ponsel tahun produksi 2007-an. Nah ya, lihat ini. Nah, ini ada tandanya dia terhubung. Kita lihat. Nah, lihat ini charging. Nah ya, cukup bagus sekali ya performanya. Nah, seperti itu. Lanjut untuk tes ke ponsel yang lain. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy J3 Pro. Ini support input daya perkiraan sekitar 5 watt. Nah ya, ini juga tahun produksinya malah di bawah dari powerbank ini. Ini kalau nggak salah tahun 2017. Ya, mohon dikoreksi bila salah ya. Oke, coba saya hubungkan lewat jalur port micro USB ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini. Dia berfungsi dengan baik ya. Lihat, lihat ini. Nah ya, terhubung, ada tanda petirnya. Nah ya, berfungsi dengan baik untuk charging ke ponsel Samsung J3 Pro. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt ya. PD2 itu oke ya. Saya hubungkan lewat jalur port ini ya, Lightning ya. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, dia berfungsi dengan baik ya untuk charging ke iPhone 8. Nah, coba saya nyalakan lagi, lihat ini ya. Mulai dari start baterai 4%. Nah, lihat ini ya. Indikator powerbank pun juga nyala dengan baik. Artinya cukup bagus sekali ya. Powerbank Sanyo ProBook ini bisa untuk charging ke iPhone 8. Oke, lanjut tes ke Samsung Galaxy M11. Ini support adaptive fast charging 15 watt. Karena Samsung Galaxy M11 ini menggunakan USB Type-C ya inputnya. Jadi saya converter ya. Nah, menggunakan converter Origo seperti ini. Dari micro USB ya to USB Type-C. Coba saya hubungkan seperti ini ya. Nah, karena kabel bawaannya ini kan micro USB. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, coba untuk charging ke Samsung Galaxy M11. Lihat, nah ya, dia berfungsi dengan baik ketika tombol power saya nyalakan. Lihat ini ya. Nah ya, tulisannya charging, start dari baterai 90%. Nah ya, cukup bagus sekali ya performanya. Dia bisa untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support ponselnya support adaptive fast charging 15 watt ya. Tentunya dengan output perkiraan maksimalnya sekitar 10 watt ya, karena dia output maksimalnya powerbank ini 10 watt. Oke, lanjut tes ke Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 watt ya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, dia nyala ya. Dan quick chargingnya tidak berfungsi karena powerbank ini output maksimalnya 10 watt. Jadi standar charging lah ya, 10 watt kira-kira seperti itu. Yang penting dia
berfungsi dengan baik ke Xiaomi Redmi 9 ya. Cukup bagus sekali performa powerbank Sanyo ProBook ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt ya. Kita lihat apakah dia bisa atau tidak ya. Mengingat ini kelasnya kelas super fast charging. Nah, seperti itu ya. Coba saya hubungkan sekarang. Lihat, dia terhubung. Nah, coba kita lihat apakah dia bisa atau tidak ya. Nah, ya, ternyata dia mati atau drop mungkin ya, atau tidak kuat dayanya mengeluarkan daya untuk charging ke ponsel yang support super fast charging 25 watt. Coba saya nyalakan lagi. Nah, ya, drop. Nah, ya, jadi menurut saya ini tidak bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 atau Samsung yang support super fast charging 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support super charger 33 watt. Kita coba ya apakah dia bisa atau tidak ya. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, kita lihat power banknya masih nyala terus. Nah, ya, lihat ini ya. Nah, kita lihat dia di sini. Nah, ada logo petirnya. Nah, ya, artinya ini sepertinya dia bisa untuk charging ke Infinix Hot 30 yang support super charger 33 watt ya. Tapi dengan batasan output daya maksimalnya ya perkiraan sekitar 10 watt ya. Lihat dia tidak drop. Nah ya, tadi kalau ke Samsung Galaxy A05 dia drop langsung mati. Tapi ini ke Infinix dia bisa ya. Nah, cukup bagus sekali performa powerbank Sanyo ProBook ini yang bisa untuk charging ke Infinix Hot 30 ya. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Kita lihat ya apakah dia bisa atau tidak. Lihat ini tombol powernya sudah saya nyalakan ya. Oke, saya hubungkan ke power banknya sekarang. Nah, lihat start dari baterai 41%, dia sudah bisa terhubung dengan baik. Kita lihat power banknya drop atau tidak ketika charging ke ponsel Xiaomi yang support turbo charging 67 watt. Nah, lihat ya, aman, tidak drop ya, artinya dia bisa untuk charging ke ponsel Xiaomi. Nah ya, seperti itu. Lihat ini ada tulisannya charging. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa dari powerbank Sanyo ProBook ini yang bisa untuk charging ke Xiaomi ya, yang support turbo charging 67 watt. Tentunya output powerbank ini dengan maksimal sekitar 10 watt ya, sesuai dengan spesifikasinya. Baik, lanjut tes untuk lampu sikat ya. Coba kita menghubungkan lampu sikat ini ke powerbank apakah dia bisa nyala terus atau tidak. Secara spesifikasi lampu sikat atau lampu LED emergency ini ya, dia voltasenya menggunakan daya 5 volt. Secara watt dia 1,2 watt. Nah ya, seperti itu spesifikasinya dia. Sekarang coba saya hubungkan, coba saya nyalakan dahulu tombol powernya. Oke ya, sudah nyala. Oke, saya hubungkan dari port 5 volt 1,2 ampere. Coba yang ini dahulu. Nah ya, berfungsi dengan baik atau nyala dengan baik. Nah ya, lihat ini. Nah, coba yang port yang satunya yang berapa? Yang 5 volt kali berapa ini? 5 volt kali 2,1 ampere. Dia juga berfungsi dengan baik. Sekarang coba ya, saya timer mungkin dalam jarak sekitar 5 menit dia mati. Biasanya seperti itu kejadiannya kalau power banknya tidak support untuk lampu emergency. Coba ya saya timer sampai 5 menit ya. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 9 menit. Lihat ini, lampu LED sikatnya atau lampu emergensinya masih nyala dengan baik. Lihat ini. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa powerbank Sanyo ProBook ini yang bisa untuk menyalakan lampu emergency LED USB. Baik, sekarang lanjut tes recharging powerbank Sanyo ProBook ya. Saya menggunakan adapter charger AOK yang memiliki daya 12 watt dengan menggunakan kabel yang ada volt dan ampernya itu ya, yang berwarna merah. Oke, sekarang coba saya hubungkan, dia mampu recharging dari persentase baterai habis hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa jam ya, dengan menggunakan converter ya, karena kabelnya ini dia apa namanya USB Type C. Saya converter ke micro USB. Lihat ini dia sudah masuk. Nah ya, LED-nya berkedip berwarna biru, itu tandanya proses recharging. Nah ya, baik, coba saya nyalakan timernya sekarang. Lihat ini ya, voltasenya yaitu berapa? 5
volt ya kali 1 ampere sama dengan kurang lebih 5 watt ya, sama sesuai dengan spesifikasi input yang ada di power bank. Baik, sekarang sudah jalan di menit ke 8 jam lebih 10 menit ya. Kita lihat ini ya. Nah, ini indikator power banknya sudah tidak bergerak atau sudah terisi penuh ya dalam waktu 8 jam lebih 10 menit. Lihat ini juga indikator volt dan ampere meternya juga sudah 000. Nah ya seperti itu. Jadi ya recharging power bank ini ya dalam waktu berapa? 1 jam ya, itu dia bisa mengisi kapasitas baterai sekitar 1000 mAh. Jadi kurang lebih kapasitas power bank ini kan 7800 mAh. Dia full dalam waktu 8 jam 10 menit kurang lebih ya. Per 1 jam terisi 1000 mAh, logikanya seperti itu. Baik, sekarang lanjut tes real capacity dari power bank ini ya, yang memiliki kapasitas baterai 7800 mAh. Akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, persentase baterai power bank full start dari baterai ponsel 2%. Oke ya, timernya saya nyalakan ya untuk melihat speed chargingnya dia berapa menit atau berapa jam ya. Oke ya, saya nyalakan sekarang. Baik, sekarang waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Sekarang kita cek ya ponselnya terisi berapa persen. Lihat ini dia terisi 23% per 30 menit. Tadi start dari baterai berapa? 2% ya. Jadi terisi 21% per 30 menit atau 31 menit lah ya. Oke, sekarang kita cek temperatur dari power bank ini mencapai hingga berapa derajat Celcius. Nah ini ya, dia mencapai 46 derajat Celcius kategori hangat normal. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita tunggu sampai dia terisi penuh atau daya power bank ini sampai habis, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah jalan menunjukkan di 2 jam 58 menit atau sekitar 3 jam lah ya. Sekarang kita lihat ponselnya sudah terisi full 100%. Jadi cukup bagus sekali speed charging dari power bank Sanyo ini ya. Mampu mengisi ponsel Samsung Galaxy M11 dengan kapasitas baterai 5000 mAh dengan speed charging sekitar 3 jam full charging. Baik, sekarang kita lihat power bank Sanyo ini apakah ada fitur dischargingnya atau apa namanya auto cut off-nya ya ketika ponsel sudah terisi penuh 100% ya. Kita lihat ini ponselnya sudah terisi 100% ya. Sekarang kita tunggu sampai membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam ya dia auto power off-nya bisa bekerja atau tidak. Nah, untuk cek fitur dischargingnya sekarang saya stop dahulu ini, coba saya reset ya. Coba kita tunggu sampai berapa menit auto dischargingnya start dari sekarang. Oke, waktu sudah menunjukkan jalan di 5 menit. Lihat ini dia indikator power banknya sudah mati. Artinya fitur auto cut off-nya bekerja dengan baik pada power bank Sanyo ProBox ini ya. Baik, lanjut tes untuk menghabiskan daya dari power bank ini bisa mencapai realnya hingga berapa ribu mAh ya dari kapasitas baterai 7800 mAh. Kita lihat ini dia statusnya masih tersisa 1 bar. Nah ya seperti itu. Sekarang saya coba untuk charging ke ponsel Xiaomi ya. Nah ini ada Xiaomi Redmi 9. Tadi sudah proses charging ke Samsung Galaxy M11 ya. Dia sudah terisi 100%. Lihat ini ya, 99% ini ya sekarang ya, turun 1% tadi. Sekarang coba untuk tes charging ke ponsel Xiaomi menggunakan output daya yang 5 volt kali 2,1 ampere ya, yang dayanya agak besar. Nah oke ya, kalau ponsel Xiaomi ini baterainya 5020 mAh ya. Nah seperti itu, kita lihat. Nah lihat ini ya. Oke, start dari baterai 1% ya. Kita lihat sampai habis daya power bank ini terisi hingga, oh ini sudah habis, tinggal kedip-kedip ini ya. Nah ya seperti itu. Kita lihat saja dia terisi berapa persen ya. Oke, ini power bank dayanya sudah habis total ya, sudah tidak berkedip. Sekarang kita cek ponsel Redmi 9 nya terisi berapa persen. Saya nyalakan dahulu. Lihat ini, dia sudah berkedip-kedip atau habis total seperti ini ya indikatornya. Oke,
Sekarang kita lihat di ponsel Redmi 9. Dari kapasitas baterai 5020 mAh atau 5000 mAh lah ya. Kita lihat dia terisi berapa persen. Nah ini ya, dia terisi 7% ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Anggap terisi 5% lah ya. Jadi dia mampu mengisi 250 mAh ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ya. Dengan kapasitas baterai 5020 mAh. Nah seperti itu ya. Anggap 250 mAh ke Xiaomi Redmi 9 dan plus ke Samsung Galaxy M11 mampu mengisi 100% dari kapasitas baterai 5000 mAh. Jadi totalnya power bank ini real capacity-nya mampu mencapai hingga 5250 mAh dari kapasitas baterai yang ada dalam power bank ini 7800 mAh. Baik, jadi kesimpulannya power bank Sanyo ProBook yang dibanderol dengan harga 85.000 secara harga dan kualitas sangat recommended power bank ini untuk dimiliki. Lihat dia menggunakan sel baterai lithium ion plus buatan dari brand Sanyo ProBook yang tidak perlu diragukan lagi ya kualitasnya, plus selnya buatan Jepang. Kurang apalagi kualitasnya ya. Seperti itu. Dari segi built-in quality dia cukup bagus sekali. Lalu dari segi charging dia tidak ada masalah, bisa charging ke semua ponsel, ke semua perangkat, kecuali ke Samsung Galaxy A05 tadi dia tidak bisa ya. Dia drop tadi. Untuk yang lainnya semuanya bisa, mulai dari ke iPhone, ke Samsung jadul, lalu ke Xiaomi, lalu ke apalagi Sony Ericsson, lalu ke apalagi lampu LED USB emergency, dia semuanya bisa. Lalu dari segi speed charging dia standar charging ya, sekitar 3 jam tadi tes ke Samsung Galaxy M11 dari baterai low sampai terisi penuh membutuhkan waktu 3 jam. Lalu dari segi real capacity power bank ini cukup bagus sekali. Kurang lebih dia real capacity-nya sekitar berapa? 65% dari baterai kapasitas 7800. Dia mampu mengisi ke Samsung ini 5000 mAh terisi penuh. Lalu ke Xiaomi Redmi 9 terisi 7%. Jadi totalnya berapa? 5250, kurang lebih seperti itu. Kalau di persentase sekitar 65% energi konversinya. Nah seperti itu ya. Dan menurut saya ini cukup bagus sekali ya, 65%, mengingat rata-rata power bank juga energi konversinya berdasarkan tes saya dia juga sekitar 60-70%. Nah ya seperti itu. Nah dari segi keunggulan lain ini bisa saya jelaskan, dia ternyata memiliki siklus baterai atau apa namanya kekuatan baterai yang cukup bagus sekali. Lihat di sini, lihat ini di sini. Perkiraan ya dia bisa dicas hingga 500 kali. Lihat ini. Nah ya di deskripsi ini atau di buku panduannya. Dia 500 kali pengisian, perkiraan idealnya seperti itu. Kalau bisa saya katakan ya perkiraan dia bisa dicas sampai 500 kali. Perkiraan kurang lebih seperti itu. Dibandingkan dengan power bank lain yang menggunakan teknologi lithium polimer, rata-rata dia itu perkiraan bisa diisi sekitar 200 sampai 300 kali. Itu sudah cukup bagus kualitasnya. Nah ini bisa 500 kali. Nah ya cukup bagus sekali ya kualitas dari power bank Sanyo ProBook ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video tes power bank Sanyo ProBook ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli power bank Sanyo ProBook ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.